Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam. Kembali bersama Kanalpedia Islam dalam kisah sahabat Nabi. Dan kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman yang mengasuh anaknya di atas awan. Al-Kisah, pada suatu ketika salah satu istri Nabi Sulaiman alaihissalam akan melahirkan anak Nabi Sulaiman alaihissalam. Para setan yang mendengar kabar tersebut akhirnya berkumpul dan membincangkan tentang akan lahirnya bayi Nabi Sulaiman tersebut. Salah satu di antara para setan tersebut ada yang berkata, "Jika anak Sulaiman ini hidup, maka celakalah kita. Dia menguasai kita, mari bunuh saja dia." Akan tetapi, Nabi Sulaiman mengetahui apa yang direncanakan oleh para setan yang ingin membunuh anak Nabi Sulaiman tersebut. Akhirnya, Nabi Sulaiman langsung memerintahkan angin supaya membawa anak-anaknya ke awan dan akan diasuh di sana. Nabi Sulaiman sangat ketakutan dengan apa yang direncanakan oleh setan-setan tersebut, yaitu membunuh anaknya. Sehingga dia membawanya ke atas awan dan mengasuhnya di sana. Namun ketakutan berlebihan yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi takut dengan para setan. Akibat dari ketakutan Nabi Sulaiman terhadap bahaya setan tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun menghukumnya dengan mematikan anaknya di atas kursi. Kisah di atas sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an ketika menafsirkan surat Sad ayat 34. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Setan dalam Al-Quran mengatakan bahwa setan adalah semua yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengajak yang lainnya untuk menentangnya. Sementara mereka yang hanya membangkang kepada Allah tanpa mengajak yang lainnya melakukan hal yang sama tidak disebut setan. Menurut Quraisy Shihab, setan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, setan jenis jin dan setan jenis manusia, di mana kedua-duanya sama-sama berbahaya bagi manusia. Keduanya menggoda manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak terlihat, setan jenis jin bisa leluasa menggoda manusia. Di sisi lain, setan dari jenis manusia juga tidak kalah berbahaya. Seseorang kadang tidak sadar digoda dan diperdaya setan manusia karena sehari-hari bergaul dengan setan dari jenis manusia tersebut. Karena ketika manusia ketakutan berlebihan akibat ulah yang dibuat setan, tentu manusia bisa saja akan meminta perlindungan kepada para setan tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut bisa membuat para setan tersebut merasa lebih mulia dibandingkan manusia. Karena manusia saja takut kepadanya. Selain membuat para setan menjadi merasa mulia, mereka juga menjadi semakin sombong. Dan ketika manusia sudah mulai meminta perlindungan kepada setan, tentunya manusia akan jauh dari Allah. Oleh karena itulah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mempunyai perasaan takut yang berlebihan karena ulah para setan. Karena tidak ada yang pantas untuk ditakuti sebagai seorang hamba yang beriman kecuali Zat yang Maha Kuasa. Dan karena manusia lebih mulia daripada setan, maka tidak selayaknya manusia takut kepadanya. Namun cukup mengimani bahwa keberadaannya ada, supaya manusia semakin mempertebal imannya kepada Sang Maha Pencipta. Dan membuat manusia selalu mengingat Tuhannya dan meminta perlindungan tidak selain kepadanya. Seharusnya bukan manusia yang takut kepada setan, tetapi setanlah yang takut kepada manusia. Karena kemuliaan yang dimilikinya. Namun karena manusia terkadang lemah imannya, dan merasa takut, membuat setan menjadi berani menggoda manusia. Sehingga dengan membaca doa dan zikir, akan membuat para setan ataupun jin tidak akan mengganggu manusia. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang mempunyai iman kuat dan mempunyai ilmu akan membuat setan menjauh dari dirinya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman yang mengasuh anaknya di atas awan. Semoga kisah-kisah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.